Bener. Enggak ini. Dan lu sebulan itu masuk? Lu honorer di Depok 350 sebulan ada. Itu gue ngerasain sendiri. Gue ngerasain sendiri 350.000 sebulan. Lu dulu sebagai seorang mahasiswa gitu kan, terus akhirnya lu ngajar sampai akhirnya sekarang orang banyak mengenal lu nih gitu. Nah itu perbedaan apa sih yang akhirnya lu rasain gitu? Duit. Bener. Itu duit ya. Duit. In order to love someone, you need to have something. Maksudnya, kalau misalnya lu pengen mencintai seseorang, lu minimal harus punya modal. Karena cinta itu pengorbanannya. Aduh, kayaknya jauh banget nih Bang ya. Iya. Cibubur ya. Cibubur nggak jauh-jauh banget sih. Cuman gue pikir lu tadi lu bilang kan Depok gitu kan. Depok. Anjing gue liat, pas gue liat lah kok Florida. Jauh banget gue liat anjing. Tapi lu asli Cibubur dari kecil berarti Bang? Dari kecil gue Cibubur, Born and raised gue. East side. Ini. Kan Cibubur, Jakarta Timur. Iya, kita Jaktim Pride, Bang. Jaktim garis keras nih. Tapi di Cibubur ada yang unik apaan tuh Bang? Yang unik-unik Cibubur. Apaan? Sphinx, ada loh. Legenda wisata. Legenda wisata. Sphinx enggak? Yang piramid tuh, yang kayak piramid. Ada di legenda wisata. Kan kalau gua nih pas Rebo kan biasanya bocah tongkrongannya tuh ke Playoper tuh makan buah ya kan. Iya. Nah, kalau di Cibubur apa tuh yang unik-unik ya? Naik kelas dikit. Kalau di Cibubur Playopernya dalam komplek. Iya bener, demi Allah ada. Lu lihat kota wisata Raffles sama Citra Grand ya? Citra Grand itu kota wisata sama Citra Grand itu ada jembatan, bawahnya tuh tol luar kota. Jalur luar kota yang arah Bogor. Iya, yang kelihatan banget tuh ya. Keren juga berarti Cibubur. Lu dari mana? Florida ya? Florida dia. Miami kalau enggak Los Santos. Yang hijau. Tapi kalau dia lebih kayak dari Busan. Iya. Ini Spider-Man yang baru, Spider-Punk. Spider-Punk ini. Berarti lu tumbuh besar ya di Cibubur lah Bang ya? Betul. Nah, lu ngeliat pergaulan tongkrongan di Cibubur tuh gimana nih Bang? Agak berbeda. Mungkin kalau misalnya lu ini gue nyebut daerah sini enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Maksudnya kalau lu bandingin sama Sawangan mungkin agak beda. Karena Cibubur ini dia kan perbatasan ya. Iya, dia betul. Itu perbatasannya kalau misalnya Cibubur sendiri itu perbatasan antara kita agak-agak krisis identitas nih ya. Iya, Jakarta benar. Timur iya, Depok iya, Bekasi iya, kadang melipir dikit Bogor. Bogor ya. Itu kejadian dulu gua. Dulu tuh gua sekolah di Jakarta Timur. SMA gua Jakarta Timur kan. Tapi gua pribadi gua tinggal di Depok. KTP gua Depok. Oke. Nah, terus lucunya pada saat gua udah mulai kuliah, gua kuliah di Bogor. Tapi masih dekat Cibinong. Kan masih dekat Cibubur kan? Iya, masih dekat Cibinong kan. Tapi kan gua kuliah itu kan nyambi gua ngajar nih. Ngajar sekolah gua yang gua ngajar itu di Bekasi. Kota wisata masuknya Bekasi. Emang bener, jadi kita bener-bener anak-anak tongkrongan perbatasan. Perbatasan ya. Jadi itu dari yang istilahnya kelas C, kelas B, kelas A itu ada semua. Ada semua di situ. Karena emang mostly sih menengah ke atas ya. Tapi dari masyarakat kelas C-nya yang dari Depok sama Bekasi itu masuk sebenarnya. Karena kan di ujung-ujung dia Keranggan. Iya, benar pinggir-pinggiran tuh ya. Depoknya dari mana sih Depoknya ini? Sebenarnya kan kalau misalnya naik motor dikit itu sebenarnya udah bisa tuh belokannya Margonda. Betul, iya. Margonda kan. Itu dapat Juanda, iya. Arung Dina. Arung Dina. Arung Dina itu dekat sama Arung Dina. Betul. Tapi dia untuk menengah ke atasnya ada. Karena kenapa? Karena itu potongan tolnya tuh ke Bekasi langsung ke, kalau misalnya kota wisata belakangnya kan Penabur. Isinya kan ini Cindo semua kan. Cindo semua kan di situ kan. Tapi sebelum lanjut lagi nih, kenapa lu dipanggil asam lambung? Nah, itu dulu ini yang harus dibahas. Sebenarnya asam lambung itu kalau buat gue pribadi, ini kalau bahasa Spanyol lah ya. Bahasa Spanyol nih, benar-benar nih. Blessing and a curse. Blessing and a curse maksudnya itu kayak suatu kutukan buat gue, tapi secara nggak langsung itu juga suatu pencerahan buat gue. Oke. Kenapa? Gue kenapa namanya asam lambung? Karena itu juga pengingat buat gue juga. Karena dulunya itu gue kuliah di Malaysia, di luar gue kuliah. Oke, lu kuliah di Malaysia berarti? Gue kuliah di Malaysia 2 tahun gue. 2 tahun. 4 semester. Cuman qadarullah, takdirullah nggak kelar. Kenapa? Karena ya itu gue sakit. Pergaulan gue agak nyebrang. Agak norak. Karena kan dulu kan waktu zaman SMA kan gue kan
ya Jakarta Timur gitu kan, terus kayak masih pulang ke rumah gitu. Terus lu sekalinya di luar nih, lu tinggal di asrama. Semester 1 gue tinggal asrama tuh. Semester 2, semester 3 tuh gue udah mulai tinggal sendiri. Gue minta tinggal di apartemen gitu kan. Udah mulai tinggal sendiri kan. Mulai tinggal sendiri, bandel lah gue, agak norak. Karena kan udah kagak, biasanya kan kalau misalnya kita SMA gimana sih, seminggu cepet nih orang tua kan. Kalau enggak, nih sebulan kamu segini, buat segini gitu. Pas kuliah otomatis luar negeri nggak bisa dong, mereka cuma kayak ngasih segitu doang. Udah mulai tuh sebulan udah mulai hitungan juta gitu jutaan kan. Ya norak gua. Istilahnya kayak seminggu habis buat party doang. Kalau bahasa anak sekarang ini shock culture ya. Shock culture gua, culture shock gua begitu wah, pergaulan gua agak nyebrang juga nih pas gua pikir begitu kan, karena kan itu jatah sebulan tapi minggu pertama gua udah habis duluan. Tapi sorry, itu lu pas akhirnya sadar itu setelah berapa bulan, Bang? Pas asam lambung. Pas itu baru akhirnya lu nyadarin tuh. Pas nyadarin kalau misalnya anjing gua nyebrang nih. Kenapa? Karena ya itu gua minjem duit nih. Tapi untuk 3 minggu kan sebulan ada 4 minggu. 3 minggu setelahnya gue cuma kayak minjem duit temen gue, minjem duit. Jadi benalu gue. Tapi minggu pertama gue pakai buat party kayak gitu kan. Agak nggak mikir gue, begitu pas gue sadar, wah ini gue nggak bisa nih hidup kayak gini gitu kan. Nah begitulah, itu gue ngerasa gue dikasih taunya main di atas, gue kena asam lambung, gue mikirnya kayak gitu. Kena asam lambung. Asam lambung kan gue balik Indo. Asam lambung tuh gue tetap ya itu, gue kalau ngobrol sama orang, lu kenapa balik Indo? Asam lambung. Asam lambung tadinya gue nggak, sosial media gue nggak ada yang pakai asam lambung. Asam lambung itu saya kenal kawan gue di TikTok. Oh tadinya. Maksud gue gini, bukan second account sih, emang first account. Karena kan lu kan kadang lu kalau main TikTok kan lu zaman ini gue ngomong 2019 ya. Iya. TikTok belum segede sekarang gitu. Sekarang kan kayak udah lumrah nih semua pakai TikTok. 2019 lu pakai TikTok tuh zaman-zamannya siapa sih? Bowo. Zaman-zamannya Bowo, zaman-zaman lu pakai TikTok apalagi laki gitu kan. Dihujat anjing. Lu ngapain gue main TikTok kayak gitu-gitu kan. Makanya gue bikin second account gue mikir, aduh nama gue siapa ya? Tapi apa yang gue inget? Oh ya pasti asam lambung gitu kan. Kira tertulis lah asam lambung gitu. Tertulis lah asam lambung. Gua kan berhenti kuliah, gara-gara gue berhenti kuliah, gue ngelanjut kuliah lagi di Indonesia, di Bogor gue ngelanjut kuliah kan. Pas gue lagi lanjut kuliah itu, gue karena udah gue lanjut kuliah, gue mikir, anjing nih kalau gue kuliah doang, gue masih ngebiayain orang tua, gak enak gue at least gue bisa ngebiayain sendiri lah. Caranya gimana? Gue mulai ngajar. Gue ngajar tuh. Ngajar ini ngajar apa sih namanya? Kayak private lah, les privat gitu. Terus tiba-tiba gini awalnya, bokap gue buka warung kopi di rumah. Terus samping gue tuh ada orang ngontrak, dia bule. Bule beneran nih ya? Bule mualaf dia, mualaf. Terus ngontrak di Indo, dia ngomong, dia lagi pengen nyari jodoh, dia bilang katanya tetangga dia yang di US, katanya kalau di Indo wanita solehannya banyak. Ya gitu. Terus dia sering ngopi, dia ngomong, bahasa Inggris lu masuk nih, dia bilang gitu. Lu bisa nggak ngajarin gue bahasa Indonesia? Gue bilang, oh yes I can. Yes I can. Gue ajarin bahasa Indonesia kan. Pas gue ajarin bahasa Indonesia, sering lah gue ditanya tetangga kan, Bang, lu sekarang sibuk apaan Bang? Ya, karena gue tidak mau gengsi, gue bilang gue nganggur, gue bilang aja, oh lagi sibuk ngajar. Gitu. Alhamdulillah kebetulan, ternyata emang jalurnya dari situ. Dia bilang, oh mau ngajar tempat les gue nggak? Nah gitu. Dari private ngajar tempat les gue. Ngajar tempat les, terus tiba-tiba orang tempat lesin ngomong, Mister, dipanggil Mister gue gitu. Mister, mau ngajak sekolah saya nggak gitu kan? Nah di situ gue baru tahu ternyata sekolah inter. Inter. Gue ngajar sekolah itu bukan inter, nasional plus lah. Cuman ya sebenarnya kalau dari mata orang awam tuh kalau dilihat itu inter, karena hariannya pakai bahasa Inggris. Gue apply gitu situ, alhamdulillah masuk, udah mulai masuk gitu kan. Terus 2020 tuh kejadian COVID. COVID ya. Libur kan, bosen di rumah, ngajar pun juga dari rumah kan gitu kan. Terus akhirnya mulai ngobrol gue ngeliat kayak TikTok nih jadi hiburan banget COVID ya. Tapi gue ngeliat kok banyak di MV, nih garing nih gue ngerasa gue bisa lebih dari ini nih. Iya, lu ngerasa kayak gitu ya. Gue mulai lah iseng-iseng bikin tipis-tipis gitu. Naik. Berarti di 2020 tuh? 2020 akhir. 2020 akhir. Tapi sorry tadi kan berarti kalau lu sampai ngajar bahasa Inggris berarti emang sebenarnya lu bahasa Inggris tuh bener jago berarti Bang ya? Yes I can speak English. Anjir. You wanna speak English, Hobby Brown? Spider-Punk. Aduh, kagak ngerti kita berarti kayak gitu ya. Ngerti apa yang diomongin. Kan jawab kan bisa Bang. Cara ngomong Jawa. Gitu. Aduh. Kira
Tercetus lah tuh sekarang yang TikTok asam lambung itu. Gila. Karena asal muasalah second account. Asal muasal dari second account itu. Lu tanya dah kalau bisa, ini kan lagi rame nih. Lagi banyak bilang tamu dulu sekarang nih. Lu tanya dia asal muasalah apa, pasti lu bilang second account. Biasanya kayak gitu, bayar kayak gitu kejadiannya. Tapi lu kalau lu yang Bayam sore second account enggak? Nama lu Bayam. Emang lu harian manggil Bayam? Iya, Bayam. Bayam. Itu. Tapi kok dia enggak second account dia mah ya? Lu dari awal ya? Dari awal konten. Lu download TikTok udah dapet duit. Gitu pertama tuh gue download TikTok coba. Berarti lu abis itu jadi punya kuasa. Iya. Itu mulanya. Ya enggak ada berapa ya? 10 ya? Apa? Followers gue dulu. Iya, pas ketemu sama gue masih cuma 100. 100 kan? Iya. Gue nge-post sesuatu lah di TikTok tuh di mirroring aja dari konten IG gue post coba. Oh naik ya? Iya. Gitu, oh naik ya? Tapi kenapa ya Bang? Maksudnya kenapa sosial media sekarang gitu banyak influencer atau tiktokers atau Instagram gitu-gitu pakai namanya tuh pasti bukan nama asli. Lu nyadarin itu nggak sih? Kalau gue pribadi biar easy listening, maksudnya kayak orang tuh memorable. Ini orang ingat jadi gampang. Kayak orang gue sering banget kalau ketemu orang di dunia nyata gitu, Bang asam lambung. Iya. Malah gue pernah bikin konten, kalau lu tahu nama asli gue kasih cepet, gue bilang gitu. Gue udah pede kan. Wah, nih bagi-bagi rezeki gitu kan. Gue dateng tuh. Ayo, lu tahu nama gue enggak? Tahu Bang. Anjing, dia udah ngajak foto gue nih. Bang asam lambung ngajak foto gitu kan. Kan lagi event ya. Gue tuh kan Oke, gue punya challenge buat lu nih. Challenge-nya gampang banget. Kalau lu tahu nama asli gue, lu bakal gue kasih 100.000. Tahu Bang. Nggak tahu Bang. Nah, Bang asam lambung kan. Ya masa nama asli gue asam lambung gue bilang gitu. Tapi tuh jadi ini enggak sih Bang? Maksudnya lu jadi malah jadi jokes tadinya challenge tuh. Konten challenge tadinya. Tapi lu jadi ada maksudnya kerisian gak sih kayak anjir nama gue enggak ada yang tahu lagi apa jadi lu seneng gitu kayak wah kalau Bayam kan semakin gak kenal nama asli, dia semakin seneng nih. Semakin seneng gua. Oh iya. Nah, kalau lu gimana? Lu kayak agak risih atau gimana? Sebenarnya gue biasa aja sih. Cuman gue tahu gimana ya mixed feelings kayak apa sih campur aduk. Gue tahu maksudnya kan di sini gue kan nggak pernah berpikir gue terkenal gitu kan. Sampai suatu saat pada saat gue waktu itu anjir asam lambung gue kambuh. Gue Google tuh asam lambung yang keluar muka gue anjing lah ini. Berarti gue udah terkenal gue. Pas gue cari itu pasti yang dirasakan kayak apa Pitbull nih. Kayak nama dia nih. Yang keluar bukan anjing doang muka dia juga. Gitu pasti. Yang gue rasakan kayak gitu tuh anjing terkenal gue ternyata gue kaget di situ. Berarti kalau lu mau nyari Bayam juga keluar belum pernah. Lu ntar lu tahu nih. Lu mau tahu nih kadar lu terkenal apa kagak tuh di situ. Lu cari Bayam nih Google. Yang keluar muka lu. Coba kita cari kali ya Bayam. Oh iya coba boleh Bayam ya. Sampai muka gue enggak tahu lagi sih. Bayam kita cari. Bentar. Belum. Bentar kita lihat image dulu. Ya, belum. Coba kalau ada sorenya mungkin. Belum. Mungkin kalau ada sore mungkin. Belum. Nanti ya, bentar lagi. Tapi maksudnya perbedaan apa Bang akhirnya dulu lu rasain? Lu dulu sebagai seorang mahasiswa gitu kan, terus akhirnya lu ngajar sampai akhirnya sekarang orang banyak mengenal lu nih gitu. Nah, itu perbedaan apa sih yang akhirnya lu rasain gitu? Duit. Benar. Itu duit ya. Duit. Ya bener sih, duit anjing. Karena dari dulu kan gue tipe ya itu satu mahasiswa udah jelas ya. Gue juga kagak beasiswa. Berarti gue masih disponsori orang tua. Orang tua betul. Gitu kan. Pas guru, ya gaji guru, Cuk. Gaji guru di Indo gimana sih ini? Gue pernah honorer gue. Gue intronya emang honorer. Tapi alhamdulillah waktu gue yang swasta itu baru gue dapat tetap. Yang pas honorer itu gue tuh 350 sebulan. Lu bayangin aja. Bener. Enggak ini. Dan lu sebulan itu masuk honorer di Depok 350 sebulan ada. Itu gue ngerasain sendiri. Gue ngerasain sendiri 350.000 sebulan. Tapi ya itu mungkin masuknya ya nggak tiap hari ya. Cuman sekalinya masuk lu tetap ngajar semua kelas. Iya ya. Nggak mungkin dong nggak ada yang dapat bahasa Inggrisnya gitu. Iya. Padahal kalau misalnya sekolah kecil tuh biasanya kayak gitu. Wah gila 350.000. 350.000 ini nggak nutup. Buka botol juga nggak nutup. Iya. Aku tukang jamu. Buka tuh botol. Iya. Emang bener nggak nutup itu 350. Capek sih. Capek denger 3,5 sebulan mah. Mending konten ini. Dulu gue pikir ya, dulu sumpah. Dulu gue pikir nih ya, gue sudah melaksanakan mimpi gue. Karena dari dulu mimpi gue adalah menjadi seorang edukator gitu, seorang pengajar. Emang dari dulu pengennya gitu kan, gue mikir kayak satu udah jelas amal jariah. Iya betul. Yang kedua
gue mikir kayak, oh setidaknya kalau tanya orang lu ngapain gitu kan, oh gue ngajar berkelas gitu. Iya, ada privilege yang lu bawa lah ya. Maksudnya dari mau lu orang tinggi, mau lu orang bawah juga pada, oh ini berarti pekerjaan dia bagus dan halal istilahnya kayak gitu kan. Ngomong, tapi pas kenal duit, enggak cuy, bener kata lu cuy, lu punya duit, lu punya puasa. bener. Sudut pandang lu tentang duit tuh gimana nih? Berubah, 100% berubah gue. Karena gue sekarang jadi mikirnya kalau misalnya ada duit ada kuasa itu adalah, karena dulu gini kan mikirnya kan, gue ngerasain di mana sekali uang gue sebulan itu sekali nongkrong habis. Oke. Gue pernah kayak gitu, karena bukannya gue ngerasa gue boros, nah orang gue udah jadi di guru, gue juga udah kagak gue juga hidup gue juga udah biasa aja kan, udah kenal sama gue kan. Iya. Makanya gue juga udah mulai ngejaga tuh. Tapi pas gue nongkrong gue bilang, anjing gue ngerokok juga udah kagak, minum apa kagak, ngopi juga udah kagak gitu. Gue bilang, lah kok gue cepet banget miskinnya gitu kan. Di situ yang gue sadar adalah bukan gaya hidup gue, emang gaji guru ini terlalu rendah. Gitu. Keren nih. Emang bener, iya, keren. Emang gaji guru itu terlalu rendah, bukan gaya hidup gue yang salah. Di situ gue nyadar. Karena itu kan setidaknya kan apa ya, nongkrong itu kan bare minimum pak. Kayak itu kan manusia kan kita bersosialisasi kan. Makanya gue kayak, kok cepet banget habisnya nih. Di situ gue bingung di situ. Berarti bukan kitanya yang boros ya, tapi iya, emang ya penghasilannya aja kurang gitu. Gue juga pernah ngobrol juga sama teman gue yang kreator, dia ngomong kayak gitu kan. Gue masih bingung sama orang yang bilang content creator itu overpaid. Overpaid itu maksudnya lu dibayar di atas sama kapasitas lu gitu. Kalau menurut gue pribadi, pekerjaan orang pada umumnya yang underpaid, kata dia kayak gitu. Kayak misalnya kantoran lah, guru, apalagi yang kerjaan underpaid ya. Ya working class gitu lah, orang-orang pekerja gitu kan. Karena pas di-compare gue ngerasain sendiri. Gue ngerasa bukan pekerjaan gue sekarang itu, ya itu kan juga bukan kerjaan. Proyekan. Bukannya dia di atas, bukannya dia duitnya apa ya, misalnya ya overpaid itu, tapi lebih ke pekerjaan gue yang lama yang underpaid. Pekerjaan gue yang lama yang sebenarnya kurang dibayar gue. Gila, keren nih, gue dapet insight baru nih. Coba lu bayangin. Lu membangun masa depan bangsa, guru kan? Apa ya? Lu ibaratnya nih, nih ibaratnya nih bocil-bocil ini nih ya, anak-anak ini nih, ada otak kan. Yang ukir otak, yang mahat otak itu lu kan guru kan. Masa pekerjaan semulia itu, tapi duitnya segitu doang. Iya, duitnya segitu doang. 10% dari pekerjaan lu yang istilahnya cuma bikin orang ketawa. Kayak gitu. Yang harusnya ini harus lebih diunggulkan guru ini ya. Betul. Harusnya itu yang lebih diutamakan. Insight baru. Kalau menurut gue sih ini tapi menarik sih, gue akhirnya baru dapet ini kita ya. Benar. Iya. Tapi kalau misalkan lu disuruh pilih nih, lu pilih uang apa cinta? Uang apa cinta? Cinta. Kenapa tuh? Tapi gue juga realistis. Ya. Kalau kenapa dulu nih lu pilih cinta? Bahasa Inggrisnya nih, bahasa Inggris. Oke, seru nih bahasa Inggrisnya. In order to love someone, you need to have something. Maksudnya, kalau misalnya lu pengen mencintai seseorang, lu minimal harus punya modal. Karena cinta itu pengorbanannya. Bener kan? Betul. Bener kan? Cinta itu pengorbanan. Tapi kalau misalnya lu nggak punya apa-apa, apa yang mau lu korbanin? Kalau misalnya diri lu sendiri lu korbanin, ya udah lu nggak ada. Lu juga nggak bisa ngerasain cinta itu di situ. Bener cuy. Tapi bener. Ya udah, iya. Berarti kalau disuruh pilih cinta dan uang ya lu pilih cinta dulu ya. Tetap cinta. Karena kalau misalnya nggak ada cinta, uangnya buat apa? Oh iya, tapi bener. Iya, misalnya gini, apa yang lu lakuin lu nggak cinta, sama apa yang lu lakuin? Iya. Bener. Lu dapet duit doang. Gini loh, nih kenyataan pahitnya. Gue mencintai pekerjaan gue yang dulu sebagai guru nih. Tapi pada saat gue nggak punya duit, cinta gue langsung hilang kan? Karena kalau emang menurut gue nomor satu tetap cinta. Tapi cinta itu bisa hilang kalau lu nggak punya duit. Kalau menurut gue gitu ya. Bener. Itu yang gue rasain dari semuanya. Apa yang terutama yang kemarin itu. Iya, kemarin itu ya. Yang kemarin pas gue ngajar itu gue kayak, wah anjing. Gue tadinya udah mikir ini mimpi gue nih. Iya. Karena kan dari awal, gue juga kuliah sastra Inggris. Emang gue pengen jadi guru dari dulu. Gue udah ngerasa gue cinta sama ini. Cuma pas, iya bener, gak ngehasilin apa-apa juga ternyata ya. Ya karena kita realistis juga kan. Betul. Ya. Betul. At least gak ada timbal balik buat gue itu loh. Itu yang gue bingung. Harusnya kalau emang lu cinta, harusnya kan ada timbal balik juga. Dia cinta satu arah bro namanya. Cinta gak ada manfaatnya buat gue buat apa. Iya. Gitu. Tapi kalau sudut pandang lu tentang cinta itu apa bang? Cinta itu apa sih? Cinta itu kalau dari gue pribadi ya, cinta itu pada saat lu menyukai sesuatu unconditionally. Jadi lu menyukai suatu hal nih, tapi nggak ada kondisinya.
Lu menyukai suatu hal tapi kagak ada tapi, ya itu cinta menurut gua. Berarti kalau masih ada tapi bukan cinta. Aduh. Tuh, berarti nggak ada alasan kan berarti ya jatuhnya. Iya, benar. Berarti bener ya kalau misalnya ada orang ditanya, lu cinta sama gua karena apa? Ya gua cinta sama lu tanpa Nggak ada, alasan iya, gitu. Iya, gua ya benar. Itu jawaban bener itu gua setuju banget. Itu utamanya cuy, bener. Berarti kalau kita masih ngejawab, misalnya kita ditanya, lu cinta sama gua karena apa? Ya karena ini, berarti itu bukan cinta ya Bang ya? Mungkin itu definisi cinta menurut dia. Oh, definisi. Definisi Mungkin cinta dia orang belum beda-beda sampai, ya. dia belum sampai di tahap menyukai sesuatu atau menyukai seseorang tanpa ada alasan. Kalau menurut gue sih gitu. Sama kayak benci. Benci itu tidak sukai sesuatu tanpa alasan. Wah. Bener kan? Iya. Bener kan? Lu benci dia apa? Enggak ada, gue kesel aja. Nah, Kesel. itu namanya benci. Kesel aja. Karena lu kesel tapi lu nggak punya alasan. Kayak gitu. Berarti kalau kesel punya alasannya marah. Ya marah. Itu Ya lu nggak suka aja gitu loh. Lu nggak suka aja. Oh, gila ya. Bener kan? Iya, Tapi bener bener, sih. masuk nggak? Masuk. Berarti tapi sekarang lu sedang menjalin hubungan Bang saat ini nih. Betul. Betul ya. Ini kan lagi rame juga nih Iya. gitu abang-abang Bilang kita mulu nih. sama ceweknya Iya. gitu kan. Iya. Kalau Anda punya pacar secakep pacar saya juga Anda pasti pamerin pacar Anda. Waduh. Udah jelas. Ya bener dong. Gitu kan. Ya bener dong. Tapi lu percaya Bang akan ketulusan cinta? Saya. Wah, Lu mau ngebahas login kan? Lu mau ngebahas login sebenarnya. Ini kan ada ke situ kan. Itu lu kan ada ke situ kan. Siapa yang mau login nih gitu. Balik lagi kepada cinta. Ayo, gua ada cinta. Tapi ya kalau gue sih gue gimana ya, bukan munafik tapi menurut gue yakin dianya kan di sini kan bukan gue doang ya cinta dia. Oke. Iya. Gue juga percaya akan dia cinta sama gue. Kira kayak gitu. Itu mah lihat nanti aja dah. Iya. Ntar lu pada kaget dah. Lah, kok iya. Iya. Ntar FVP lu penuh dah. Iya Gitu. sih. Tapi tipe cewek lu kayak gimana sih Bang? Maksudnya dia terlepas dari kita semua udah tahu pasangan lu, maksudnya gitu ya. Kita pengen tahu sih tipe kriteria cewek lu tuh sebenarnya kayak gimana sih? Gitu. Yang seperti pacar saya. Yang si pacar lu. Ya, Contohnya Ya, kita kan kalau misalkan nggak ada cewek lu deh gitu. atau sebelum ketemu Iya, cewek lu deh. sebelum Kan ketemu kita cewek juga enggak kenal. Pacar gua. Jadi pacar gua kan ngomong sama gua kan, "Kenapa lu pacarin gua?" Gua bilang, Ah. "Nggak ada alasannya." Ah, Gua bilang gitu iya, kan. nggak ada Nggak ada alasannya. alasannya. Karena kalau saya nggak perlu pakai alasan. Iya, Gua bilang iya. gitu kan. Kalau dia enggak serius, kenapa? Dia bilang Oke. gitu. Tetap nagih jawaban kan. Ah. Karena gua jawab, "Because you're my dream girl, man." Gua Iya, bilang gitu. iya. Dream girl itu apa? Iya. Ya impian gue kayak Iya. gitu. Gue Oh, pengen iya. cewek begini. Begitu. Oh, oke. Kejadian. Kejadian. Alhamdulillah. Tapi lu seromantis itu gak Bang sama dia Bang? Iya, maksudnya yang lu lihat di sosial media itu ya itu gua. Bener. Bener. Nggak di setting ya. Kalau di setting paling konten gue yang lain lah. Ya, Konten pasti. gue yang kayak ibaratnya kayak yang mau nggak mau kan kita juga nama sosial media. Iya harus betul ya. harus. Ibaratnya lu ngeliat gue sosial media tuh kayak cuman gue tapi dikasih ampli dikit. Iya, Kayak ibaratnya gue betul. kayak gitulah. Karena Betul, emang betul. ya kalau kita mau nyari yang beneran ya di sosial media nggak ada gitu maksudnya Bang ya. Bener. Semua udah ada Semuanya settingannya fake ya, gak sih? fake lah. Tapi mungkin orang-orang pada sukanya yang fake. Ya. Makanya yang fake yang Bisa rame. jadi. Iya. Bener. Emang bener kan? Anjir. Karena gue juga mikirnya gitu, anjing gue fake banget ya. Dalam hati gue lagi tapi ya itu kayak ibaratnya hati kecil lu nih ada malaikat ada setan gitu kan. Aduh kok gue fake banget ya. Ya tapi kan orang sukanya yang fake. Iya, Ya, itu. kayak gitu Bener. gue. Iya, Gue itu kadang sih. mikirnya gitu jadi kayak oh ya udah. Tapi itu berarti bukan jalan yang salah kan untuk diambil Bang? Kalau untuk sosial media enggak. Karena emang gimana ya? Lu mau jadi real nih, tapi wadahnya aja fake semua. Wah. Itu Nggak bakal bisa cuy. Lu nggak bakal bisa. Ya berarti Emang kalau harus lu mau fake dikit. kalau lu mau jadi real ya jangan di sosial media tempatnya gitu Maksud ya. gue gini, kayak contoh nih. Studi kasus paling jelas ya, Bayam sendiri. Kalau misalnya ini kejadian di dunia nyata, gue yakin Bayam juga ada down. Cuman karena Bayam itu paham, ya ini internet. Emang internet tempatnya orang jadi fake, tempatnya Nah, itu. orang sambat, Bener, tempatnya bener, orang bener. kesel. Untungnya pinternya kalian bisa memanfaatkan yang kejadian sekarang ini. Ya maksud gua kalau lu mau ya kan bisa lu pilih sendiri tontonan. Betul. Gitu loh. Betul. Lu udah tahu nggak suka nonton gua nggak perlu tonton gitu. Gue juga pernah kepleset gue. Oh, kenapa tuh? Maksudnya kayak lu kan digorengin Twitter kan. Oh, Gue iya. juga pernah tuh digorengin Twitter anjing. Gue juga bilang udah bang urusin aja no cewek lu yang beda agama. Gue bilang anjing hubungannya sama Bahkan konten lu- gue yang hahi apa Iya. anjing. Gue bilang gak masuk bangsat. Cuma maksud gue kayak ya udahlah mungkin mereka malah lagi stres aja. Terus mereka ngeliatnya Mau ngelakuin. FVP mereka gue terus gitu kan. Jadi ya gue jadi ininya lah samsak emosinya. Itu. Iya, Gitu. iya jadi Samsak Dia- digital mereka iya gitu buat gua. pelampiasan Betul. kekesalan Betul. mereka apa ya.
agak lain-lain. Karena kan kita kan juga dulu kan sebelum kita jadi content creator kan kita kan dulu pengguna kan. Iya, paham betul. lah. Kalau kayak kesel, itu tadi benci gitu kesel sama orang tapi bingung, ini kenapa gue kesel ya? Kalau dipikir-pikir, mungkin karena gue gak bisa jadi kayak dia. Bisa jadi. Kayak gitu kan. Kalau kita coba berpikirnya begitu, gitu. Tapi lu dulu pernah, lu nonton sesuatu nih, lu nggak suka, lu komen hate gitu, pernah nggak? Apa ya? Mungkin dulu pas SMA kali ya. Tapi kalau komen hate nggak pernah sih. Maksudnya komen hate secara verbal, secara gue ngomong ada, tapi gue ngetik nggak pernah. Ya itu maksud gue. Kalau gue ngetik. Kalau ngetik gitu. Misalnya kayak lu nontonin konten nonton Bayam gue nih, nih. gitu kayak tolol amat sih bocah, Apaan ngapa sih, sih bang? Oh enggak, kalau dari dulu gue nggak pernah kayak gitu. Paling gue lebih ke arah kocak kalau nggak bikin parodi, paling kayak gitu sih sama teman-teman gue. Kayak kemarin Bayam kayak gitu, gue bikin parodi kan. Lo ada duit, lo ada kuasa. Tayu. Karena ada tayu, kereta. Sudut pandang lu tentang sesuatu yang terjadi sekarang nih dengan ramainya Bayam ini, lu melihatnya gimana bang? Sebagai fenomena yang apa nih? Karena kan kita punya banyak kubu nih gitu dengan adanya fenomena ini nih. Nah lu termasuk kubu yang di mana gitu? Yang netral kah? Nah, kalau menurut gue ini mah sebenarnya netral. Netral. Gue yakin nih sebenarnya yang terjadi sama kalian kemarin itu kan sebenarnya kan itu kan obrolan tongkrongan ya. Iya. Kembali lagi menurut gue kesenjangan sosial. Kayak beberapa orang di Indonesia tuh kagak bisa paham. Ada beberapa potongan-potongan yang selain dari daerah mereka yang kalau ngomong tuh ya kayak gini. Oke. Gue maksud gue ya ini kan sebenarnya sudut pandang lu kan. Sudut pandang. Ya kita kan ya bebas orang mau ngomong apa aja kan. Indonesia juga negara bebas apalagi masalah opini kan. Bebas. Cuman ada beberapa orang Indonesia mungkin yang kagak paham kalau misalnya kalau misalnya Indonesia daerah sini ternyata emang begini pergaulannya. Mungkin bukan mereka aja mainnya kurang jauh. Tapi jujur ini agak jauh sih ya. Agak jauh. Florida. Miami, Florida nih tempat. Kayak tadi gue barusan lihat komen kan. Lu panjang banget gitu. Lu kalau lu ngejar popularitas apa sih gitu. Iya, gue kiperin gitu. Gue nggak nyari fame anjing di sini gitu menurut gue. Karena udah telanjur gitu. Ya lu udah ya. belajarin lah dulu apa yang lu omongin gitu. Lah, siapa yang nyuruh lu dengerin gua anjing? Iya, betul. Kan lu nggak ada kewajiban buat jadi istilahnya apa ya? Standar masyarakat berpikir seperti lu. Iya, gitu. Berarti gua nggak maksa kok. Iya, Pernah berarti aja. lu sepakat gak bang kalau siapapun konten kreator atau apapun konten yang kita buat itu nggak selalu atau harus ada manfaatnya gitu? Betul. Maksud gua gini, satu-satunya peraturan yang harus diikutin pada saat bikin konten ya dari aplikasinya sendiri. Kalau video lu kagak hilang, ya berarti video lu udah lulus sensor. Tergantung masyarakat aja, tergantung netizen aja mau konsumsi konten lu kayak gimana. Gue yakin juga konten kayak lu pasti ada marketnya kok. Gak harus semua orang ngikutin marketnya kita juga kan. Kayak gitu. Itu pasar ya, banyak yang mau beli, mau datang banyak ke pasar. Namanya juga nongkrong, ngobrol. Kalau pas penat, masa harus yang ada isinya terus, harus dagingnya terus kan? Namanya juga kita ya cara apresiasi kita gitu kan lewat obrolan-obrolan kayak gini gitu, mengapresiasikan apa yang kita rasa. Kayak bisa jadi gue kesel sama konten dia. Anjing orang pacaran mulu. Tapi kan tapi kan enggak ini. Tapi itu kesel beneran bang, kalau itu kesel beneran. soalnya gue nggak bisa kayak gitu. Iya. Balik lagi. Mungkin karena lu pengen jadi gue. Iya benar nih. Ketemu nih. Kenapa lu benci? Mungkin pada akhirnya karena kok gue kesel sama dia. Padahal gue nggak punya alasan yang konkret gitu kan. Mungkin gue pengen jadi dia. Sebenarnya bukan jadi pengen lu sih. Pengen punya pacar aja sih. Iya, maksudnya pengen ngerasain apa yang gue rasain gitu. Paham kan? Aduh. Berarti hidup lu berarti panjang maksudnya gitu bang. Panjang. Dan lu tuh kalau lagi di dalam tongkrongan gitu lu tuh tipe yang kayak gimana sih bang? Dalam menjalani hidup lu ya? Wah, gue tipe yang gimana ya? Kayak lu lucu kan. Ngelucu tipis-tipis. Kayak apalagi zaman dulu pas di Malaysia, pas gue kuliah di Malaysia, gue orang Indo sendiri, ini gue di tongkrongan lu nih? Bukan tongkrongan gue, jadi bukan tongkrongan doang, ibaratnya apa sih, jurusan. Jurusan. Bahasa Inggris kan orang Indonesia ke Malaysia ngapain nggak bisa bahasa Inggris anjing kayak gitu kan. Iya. Ini gue kaget nggak apa-apa ya. Nyantai. Sambil iya. Makanan dianggurin aja tuh. Enak nih, sponsor belum masuk, tolong masuk. Itu dong yang ditunggu. Aduh. Ini yang manis-manis. Siap. Gimana tadi di Malaysia tuh? Iya, gue doang orang Indo, jadi mau kagak mau harus jadi class clown, maksudnya jadi ya itu pelawak badut di kelas, class clown gue. Berarti lu kalau di tongkrongan mah yang lebih ngelucunya gitu ya? Tipis-tipis. Tapi seserius itu gak bang orangnya? Enggak sih. Kalau lagi nongkrong gitu. Kan dulu belum ada yang bisa diomongin. Maksudnya belum ada isinya gue kan. Paham gak maksud gue? Kan maksudnya belum sejadi sekarang. Jadi mau ngomong apa juga paling ya balik lagi itu lucu-lucu aja.
kayak gitu. Ya sama kayak kita sih. Sebenarnya kita ya udah nggak ada yang nggak lagi ada isinya. Amin. Lagi ada isinya. Ya mungkin soon ke depan. Lu berdua nih ya. Nih lu kan masih hangat nih, viral kan. 3 bulan ke depan ini lu jangan sampai salah langkah. Itu 3 bulan ke depan ini lu ngeliat orang-orang yang viral sebelumnya, orang-orang yang viral tahun lalu, lu lihat langkahnya mereka gimana nih. Ya itu. Setidaknya bisa mirip inilah nasibnya sama mereka lah. Setidaknya buat inilah tabungan lu setahun pertama. Itu ngerasa banget anjing. Bagaimana lu bisa investasi lagi buat konten lu kayak gimana? Tapi kalau menurut lu sendiri nih Bang gitu, arti hidup menurut lu itu kayak gimana sih? Arti hidup itu? Berat banget. The meaning of life gitu ya? Iya. Arti hidup, survival. Karena dari secara ininya, primalnya ya, secara kita biologisnya aja kan kita kan dari kecil, dari kita lahir aja kan kita ini bertahan hidup kan. Survival, ikutin arus gimana ntar ke depannya. Kalau menurut gue sih itu sih. Itu ya, wah, gue sepakat karena gue sempat dengar ini Bang, kutipannya si siapa? Yonglek. Oh. Dia sempat ngomong gini. Sebenarnya kita tuh hidup tuh bukan tentang cepet-cepetan. Karena dari zaman masih sel sperma aja kata dia. Itu tuh kita udah diajarin untuk bertahan. Karena yang bertahan lebih lama dia bakal jadi manusia. Bukan siapa yang lebih cepat nyampe kepada sel telur itu gitu. Kayak gue awal-awal kena asam lambung nih. Gue kan sampai berhenti kuliah kan. Balik Indo tuh gue. Itu gue setahun pertama di kasur doang gue. Bed rest. Setahun doang bed rest, gue nyari pengobatan yang cocok buat gue. Gila. Gue ke dokter, 4 dokter gue udah ganti. Dari mulai BPJS sampai biaya pribadi. Itu gue cobain semua. Endingnya alhamdulillah cocoknya malah gue di herbal. Herbal. Minum kunyit gue, kalau yang asam lambung coba minum kunyit deh, itu ngebantu banget. Nah pada saat di situ itu otak gue udah kagak di badan, maksudnya pikiran gue udah kagak di badan, depresi parah gue. Karena kan anjing lu tadinya kuliah di luar negeri, jadi lu nggak jadi apa-apa. Iya. Orang penyakitan mulai dari nol lagi. Gila. Mau kayak gimana lu nyambung hidupnya gimana? Nah makanya gue bilang balik lagi, ingat arti hidup itu yaitu survival. Kalau misalnya lu kalau misalnya gue di situ kagak mencoba, ayo coba cari pekerjaan. Kalau misalnya gue kagak ngajar gitu, itu gue pikir udah mimpi gue loh. Dan ternyata itu malah juga kurang kan dari apa yang sebenarnya nasib yang harus gue jalanin. Lu lihat kayak 2 tahun 3 tahun itu kan nyoba survive itu kan. Alhamdulillah tahun ketiga rezeki nih bikin konten. Coba kalau waktu itu gue kagak survive, coba kalau waktu itu gue putus asa. Mungkin nggak ada di sini. Kagak kesampaian ini, kagak kesampaian. Ada asam lambung di sini. Nggak ada. Paling itu doang, kelantih doang adanya. Iya. Nggak ada kelantih doang ya. Tapi titik terendah dalam hidup lu tuh apa Bang selama ini? Kayak asam lambung. Asam lambung itu udah jadi salah satu titik terendah dalam hidup lu tuh? Jelas, karena kan itu gue banyak berhenti kuliah, mulai dari nol lagi, ya muka lu motor mana nyet. Ya, coba lu bayangin. Tapi juga balik lagi kenapa nama gue berhenti Blessing and a Curse, kalau gue kagak ada asam lambung, gue pun juga kagak ada inspirasi punya bikin konten, nama gue asam lambung juga kagak bakal ada. Karena gue bilang kan kenapa nama gue itu asam lambung, karena itu semuanya full circle tuh, connect lagi kayak dari asal muasal gue berhenti kuliah lah, asal muasal gue jadi guru lah, itu kan dari asam lambung itu sendiri. Asal muasal gue punya gaya hidup yang lebih sehat, berhenti ngerokok, semuanya kayak gitu kan, itu kan dari asam lambung juga. Tuh, pengen nggak lu? Gue pengen juga jadi sama. Semuanya berhenti. Iya asli. Bisa. Yang penting gue juga kan ini Bang ya. Maksud gue tanpa nunggu sakit dulu gitu. Berhenti banget nih. Iya sebelum sakit. Nah gue ketemu pas udah sakit nih Bang. Gue sekarang udah minum kopi kagak bisa, makan pedes kurang. Manusia hidup 2 kali. Yang pertama pada saat mereka lahir tuh mereka hidup, mereka nyobain hidup, mereka ngerasain apa itu. Kehidupan yang kedua pada saat mereka sadar, oh anjing hidup gue cuma sekali. Nah, itu tuh gue ngerasain pada saat asam lambung gue pertama kali naik, itu gue udah gak nyadar, gue udah gak sadarin diri, mata gue udah putih, gue udah ngomong, gue udah nyebut gue, udah nyebut gue otomatis kan. Teman kamar gue udah ngetok-ngetok gitu, masuk gue ngomong, lu kenapa mau bawa ambulan kan. Di situ gue berdoanya kalau gue dikasih waktu sekali lagi, gue pengennya ngejalanin hidup gue secara benar. Makanya gue jadi guru juga, udah berhenti semuanya terus gue jadi guru. Makanya gue mikir kayak ini emang jalan bener yang harus gue jalanin kayak gitu. Kalau gue pribadi sih kayak gitu ya. Tapi ada kenikmatan yang kira hilang dari diri lu gak Bang? Contohnya kayak kopi, ngerokok itu kan sebenarnya suatu kenikmatan yang tadinya lu rasa enak gitu. Betul. Nah, dulu gue juga tadi ngopi juga awalnya kan. Gue juga sih yang gue kangen sih sate padang sama lontong sayur anjing. Gue udah gak bisa makan itu. Tapi gue suka banget cuy.
semuanya ngerembet ke semuanya. Maksudnya kalau ngomong masalah bisa nggak bisa lu telan. Tapi kayak beberapa menit kemudian ya pasti lu keluar lagi tuh. Iya. Berarti ada dampaknya lah ya. Mau dari depan apa dari belakang, tapi ntar pasti badan lu nolak karena ya? emang itulah santan pedas gitu. Nggak bisa. Jadi asam lambung bukan nama panggung, beneran asam lambung. Lambung ya. Beneran asam lambung. Berarti kenikmatannya udah ada yang berkurang ya. Gue tersiksa gue kayaknya kayak gitu. Iya. Lagi gue disuruh stop makan pedas. Sebenarnya kalau emang lu mau ngelakuin apa yang lu masih lakuin gitu misalnya, yang lu ngerasa nikmat ya itu, lu harus ngatur pola hidup lu. Setidaknya polanya deh. Iya, polanya ya. Bukan masalah lu berhenti total apa enggak, polanya. Iya, polanya lu kurangin. Karena kan ya ini kayak rokok gitu kan adiktif kan. Lu sekali ngambil nggak bisa sekali. Kalau rokok gue masih bisa gue. Karena gue di rumah kan pengen ngerokok sebatang 2 batang, gue ke kamar lagi gitu kan. Tapi kalau ini minumnya gue yang bisa dorong nggak bisa gue. Gue nggak pernah ini sih, bukan apa ya, bukan peminum keras sih. Gue udah edik gue kan. Itu makanya. Belum ya bang ya? Belum ya? Apa? Belum ya? Maksud gue jangan sampai nunggu sakit dulu nih biar berhenti gimana. Minum tuh paling gampang kena asam lambung soalnya. Namanya iya itu, iya. Itu sih sebenarnya. Kurang-kurangin dah sekarang mah. Gimana ya? Iya. Makanya misalkan kayak 2 hari nggak minum nih. Gue bilang di situ, aduh anjing udah berapa hari gue nggak gitu. Kayak gitu gue nyariin. Oke, berarti Adi tuh asam lambung tuh rusak kemana-mana gitu kan. Nah, kira-kira ke depannya lu bakal ngejalanin hidup itu dengan cara gimana dan bakal kayak gimana sih bang ke depan? Bekerja dan bersyukur. Wah, dalam nih. Kalau gue bisa muter waktu ya, gue nggak pengen asam lambung. Walaupun gue sadar asam lambung itu yang bikin gue jadi gue sekarang gitu. Ya. Gue gak mau asam lambung, karena gue yakin gue bisa ngelakuin apa yang gue lakuin sekarang dan lebih baik. Gue banyak limitnya cuy, gak bisa capek banyak. Kayak misal kalau lagi event gitu gue ngerasain kayak anjing coba gue sering ngebatin kayak gitu. Anjing coba kalau gue kagak asam lambung. Mungkin pasti gue bisa lebih ini lagi down gitu, tapi ya baik lagi kayak ngehibur diri kan. Tapi lu gak boleh down ya. Kalau lu kagak asam lambung lu gak bakal bisa kayak gini. Kayak gitu. Gue ngehibur dirinya gitu. Tapi gue jujur kalau misalnya gue boleh jujur, ya gue juga ngebatin kenapa gue harus asam lambung ya. Kenapa dulu gue kagak sempet ngerem ya kayak gitulah. Kalau untuk gimana ya? Untuk petuah buat anak-anak muda istilahnya ya. Gue agak kuliah juga nih, udah mau 30 juga gue ini. Kalau misalnya lu mau ngelakuin apa yang lu lakuin sekarang gitu, ya udah you do you. Gue ngerasa setiap manusia itu punya hak asasi untuk nyobain semuanya. Cuman permasalahannya gini, apakah nyobain ini bakal berubah menjadi adiksi apa kagak, itu doang gitu loh. Kalau emang lu mau nyoba, at least lu tahu kapan ngeremnya kayak gitu. Dari awal tuh udah lu tahu kapan ngerem. Kalau lu nggak bisa berhenti secara total, at least lu ngerem lah, kurangin ganti polanya kayak gitu. Itu udah sempet sih gue lakuin. Ada satu lah pokoknya yang beneran kayak. Lu cari momentum. Titik. Gue nemuin titik kayaknya. Makin nggak beres nih gue nongkrong di sini. Ya lu ngobrol sama orang bego ibaratnya. Ngobrol enggak, main game enggak. Nggak ngapa-ngapain cuma nyetel lagu gitu. Berapa ya, hampir setahun gue memutuskan kayak gue cabut dari sini gitu. Gue cabut dari tongkrongan itu 6 bulan gue sakit di berat dah. Pasti kayak gitu kan. Cabut langsung gue berusaha untuk cari teman. Cari kuasa. Berarti kegagalan itu wajar ya bang dalam hidup ya? Wajar banget ya. Kegagalan itu wajar ya? Wajar. Gue kira asam lambung ini cuman permasalahan, ini maksudnya bukan asam lambung lu ya, asam lambung penyakit ini nih. Asam lambung ini gue kira cuma sebatas penyakit sepele gitu. Ternyata di sini asam lambung tuh ada levelnya. Kalau mungkin orang dulu ngomongnya mah kali ya. Iya mah. Lu mah nih. Tapi mah itu menurut gue pribadi pun belum masuk ke taraf asam lambung. Karena gini, levelnya tuh mah, terus ada namanya ini, abis itu asam lambung. Ini yang paling parah tuh yang gue alamin sebenarnya ya, namanya GERD. Itu. GERD lu berarti ya? Iya. Jadi asal lu gini, kalau mah itu pada saat lu sakit, lu lapar nih, perut lu sakit, itu mah. Asam lambung ini yang mulai agak bahaya. Pada saat lu belum makan, lu kan harusnya lapar nih, lu kagak ngerasa lapar, pusing. Lu kagak ngerasa lapar tapi lu pusing. Jadi lu ngerasa kayak gue pusing gara-gara belum makan aja. Tapi lu karena nggak lapar, jadinya ibaratnya apa ya? Sinyalan dari perut yang buat ngasih tahu lu lapar itu udah mati. Ngerti nggak sih? Jadi asam yang ada di lambung lu nih kagak naik ya. Karena dia udah mati, udah terbiasa sama lu lapar terus. Kayak gitu. Pantesan kita jarang mikirin makan ya. Hati-hati lu. Paling parah itu GERD. GERD itu ntar kalau misalnya kan
terakhir gue ke rumah sakitnya sih udah didiagnosa juga sama dokternya, itu ntar ngerembetnya ke psikis. Lu kena ini anxiety disorder. Lu bakal jadi awalnya gue pikir anjing gue kena jantung nih. Soalnya jantung gue deg-degan kan. Gitu. Ternyata bukan. Jadi penjelasan dokternya tuh gini. Pada saat asam lambung gue naik, itu saking naiknya jantung gue panas jadi debar-debar. Tapi gue gak kena jantung. Orang baru pertama kali ngerasain pasti mikirnya jantung. Oh ini gue heart attack nih, ini gue serangan jantung nih. Enggak, itu saking perut lu kagak, lu perut lu lapar nih, tapi lu paksa aja nih, kayak bikin podcast, kayak gitu kan. Lu paksa kerja nih, kagak lapar, naik tuh asam lambungnya, panas kan ulu hati lu kan. Jantung lu kerasa, jantung lu anget kan sampai kan jadi dia debar-debar terus tuh. Lu pasti ntar mikirnya ini serangan jantung. Enggak, itu asam lambung lu lagi naik. Terus ntar lu jadi pikiran kan, aduh gue jadi trauma nih kalau misalnya gue telat makan terus kan, masuk kan ntar anxiety disorder itu. Anxiety disorder. Kalau nih jujur aja nih ya, gue selain gue pergi, untuk gue pribadi nih, setelah gue setahun berobat nyari 4 rumah sakit itu, dari mulai 2 kali BPJS, terus akhirnya 2 kali lagi rumah sakit biasa pribadi, gue kan udah nyoba semua obat ya, dari omeprazol, lansoprazol gitu, ada nama-nama obat lambung tuh, kayak Milanta gitu, gue coba semua. Yang nyembuhin gue itu malah pada saat gue herbal, karena gue minum kunyit kayak direbus gitu, bukan direbus sih, dia kayak masukin air panas, terus nanti lu minum, karena kan kalau lu minum kunyit tuh, lu lihat nggak sih kalau lu minum kunyit kuning kan, itu yang ngelindungin lambung lu nanti. Oh yang kuning yang nempel itu. Ngelindungin lambung lu. Nah gue ngerasa pada saat, pada saat perut gue udah enakan nih, gue bingung. Kok lambung gue udah enakan tapi gue masih sering deg-degan ya. Ternyata itu trauma. Endingnya gue sembuhnya ke psikiater gue. Wah, anjing. Awalnya gue ke psikolog dulu. Waktu gue pertama kali ke psikolog tuh. Serius banget ya. Demi Allah, asam lambung tuh kalau misalnya lu udah GERD itu sampai situ. Itu sampai ke psikiater sama psikolog. Gue pertama kali psikolog. Apa gue kebalik ya? Psikiater sama psikolog. Ntar kalau misalnya gue salah tolong benerin ya. Pokoknya yang pertama kali itu psikiater kalau nggak salah sih ya. Psikiater. Kan psikiater nih ya, psikiater BPJS, dia itu pengen gue langsung minum obat. Oke. Gue bukannya so tau apa gimana, tapi kan itu yang nganter nyokap kan. Nyokap ngomong, kalau bisa jangan minum obat dulu, takutnya ketergantungan. Mungkin nyokap gue kurang paham juga kan sama stigmanya kayak gimana. Kalau gue pribadi sih gue langsung mikir, aduh, gue minum obatnya apa kagak nih ya? Karena lambung gue sendiri sebenarnya udah sembuh, tapi gue bingung kok gue masih deg-degan masalah. Kayak gue telat makan gini, gue bukan nyari makan malah deg-degan. Aduh gue mati nih gue telat makan. Makan goblok. Iya, jawabannya kan gitu ya, jawabannya. Karena itu tadi anxiety disorder tuh jadinya lu deg-degan doang. Gelisah doang. Aduh keringet dingin nih. Aduh gimana nih gue nih? Harus ngapain? Karena pernah kejadiannya itu yang pertama kali gue kejadian gue mata gue putih badan gue udah kayak gemeter gitu waktu pertama kali di Malaysia itu yang bikin gue trauma sampai sekarang ternyata kan. Tapi pada saat itu gue langsung mikir, gue ngomong ke nyokap, gue bilang, kemarin kan BPJS, ngantrinya lama, bisa nggak kita besok langsung ke psikolog aja, biar gue nggak minum obat ini, obatnya diambil. BPJS rujukan kan? Iya. Besoknya ke psikolog, gue ngobrol sama dia, ngobrol nih panjang lebar sama dia bilang, oke, saya udah ngerti, emang kamu udah didiagnosa anxiety disorder, tapi saya punya satu obat buat kamu Mas Fayat, dia bilang kayak gitu kan. Yang biasanya biasanya psikolog tuh jarang ngomongin gitu. Gue langsung ngerasa kayak, wah apa nih? Dia pertama kali ngomong kan, kamu udah minum kunyit? Oh udah dok, udah cocok nih gitu kan. Ya. Saya ada obat kedua, apa? Punya duit, katanya gitu. Demi Allah gue langsung kayak, hah? Maksudnya dok? Dia langsung, belakangan kan apa sih itu, papan tulis. Dia nulis pakai spidol. Lu tau main mapping nggak? Jadi dia kayak bikin ini peta kata-kata gitu. Dia ngasih tau kayak dibikin cabang-cabangnya kemana. Dia ngasih tahu penyakit lu sekarang itu lu tuh stres karena pekerjaan lu itu bayarannya kurang, dia bilang gitu. Kan gue itu ngajar kan. Iya. Gue balik lagi ke situ ya. Apa iya? Gue mikir kayak gitu kan. Terus gue langsung mikir, kalau gitu gue harus nyari pekerjaan yang lebih stabil nih, gue kayak gitu kan. Karena alhamdulillah waktu itu kan gue akhirnya dapetnya pekerjaannya ini ngajar tapi swasta kan. Itu gue ngerasa udah cukup tutup tuh. Cuman asam lambung gue kambuh lagi. Kenapa? Karena gue kerja Senin ketemu Senin akhirnya. Senin sampai Jumat gue swasta, Sabtu gue sempat ngajar Islamic boarding school gitu kayak pesantren. Minggunya gue ngajar private. Itu Senin ketemu Senin gue ngajar. Habis badan gue asam lambung gue kambuh lagi. Untungnya kejadian pandemi. Jadi gue dari rumah tuh agak nyantai, dipecat. Gue langsung mikir kayak, aduh ngapain ya, fuck man.
Untungnya udah agak naik tuh TikTok gua kan. Dan gue ngeliat ini kayaknya bisa jadi duit deh. Apa jangan-jangan ini yang waktu itu dibilang sama psikolog itu ya? Duit jangan gitu ya. obat terbaik buat penyakit lu sekarang ini adalah punya duit. Gue mikir kayak gue coba. Berarti bener Nyo, punya duit, punya kuasa. Oke. Gue kayak bener ini. Setidaknya pada saat lu nggak bisa gini, lu punya duit, lu punya kuasa, yang gue bisa ambil dari situ apa? At least lu punya duit nih. Lu nggak bisa mengkuasai banyak orang, lu bisa mengkuasai diri sendiri. Itu gua ngerasain di situ aja. Bener. Karena lu jadi nggak stres, jadinya kayak wah bener ini. Kayak ngelola bumi gitu ya. Dan itu emang jujur gua yang maksudnya untuk anak sekarang ya, mungkin emang bukan suatu hal yang diharuskan, tapi emang kalau udah kejadian misalnya lu ada asam lambung dan lu udah di tahap sampai GERD gitu, lu cobain herbal, kalau emang herbal cocok dan perut lu udah enakan, lu cobain ke psikolog. Kadang-kadang psikolog itu jalan keluarnya nggak mesti minum obat. Dan itu menurut gua jalan keluar yang menurut gua paling masuk akal anjing. Kamu harus punya duit. Iya, itu gua juga dengerin itu masuk akal sih. Gua kayak ini gue nggak pernah ketemu psikolog kayak gini. Alhamdulillah psikolog gua waktu itu bagus kan. Dan dia juga endingnya dia ngomong, saya nggak mau ya lihat kamu kesini lagi. Dia bilang sampai kamu punya duit. Kata dia kayak gitu. Nah itu aja bener. Terus kayak oke siap pak. Alhamdulillah. Sekarang udah ada, jadinya kayak kalau ngerasa punya duit kan enak ya, lapar makan. Iya. Karena kan kita nggak makan bukan karena nggak mau makan, nggak punya duit, iya. Gitu. Ya udah nih, thank you banget Bang Fayat. Mungkin kata-kata terakhir nih buat teman-teman seadanya nih. Lu punya duit, jangan lupa kasih kaum duafa. Ya, oke sekali lagi thank you banget Bang Fayat udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Thank you banget, next kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, buat teman-teman seadanya, jangan lupa nih, ambil buruknya, buang baiknya. Ya, next time kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, kita ngobrol lah atau siapa lah, podcast kita aja. Kita lanjut ngobrolin yang nggak direkam lah. Iya, siap. Ini itu aja ini lah. Oke, thank you.